Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan. Hari ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh datang menghadap Sang Pemilik hidup kita. Dalam kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu seluruh jemaat dipersilahkan untuk berdiri dan kita akan mempersiapkan hati kita agar kita dapat menikmati kebaikan Tuhan di dalam kita beribadah pada pagi hari ini. Kita mengambil waktu sejenak saat teduh di hadapan Tuhan.
Kebaktian Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 6 Juni 2021. Dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menuntun kita menikmati ibadah yang pagi hari ini Tuhan anugerahkan terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dengan mulut kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita pujikan nama Tuhan, datang menyembah Raja yang mulia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang memberikan kami kehidupan untuk kami kembali lagi Tuhan. Menikmati segala kebaikan Tuhan di hari ini. Secara khusus Tuhan, Engkau telah memberikan kami satu kesempatan bagi kami masing-masing untuk kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena kesempatan ini adalah sebagai cara yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Untuk kami boleh berjumpa dengan Sang Pemilik hidup kami, bahkan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan yang boleh kami jalani. Karena itu Tuhan Yesus, kami tahu kehidupan yang sudah kami jalani, kami menyadari ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan Yesus pada pagi hari ini, mohon Tuhan Yesus Engkau tuntun kami. Arahkan hati kami Tuhan, agar di dalam kami menikmati ibadah pagi hari ini, hati kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kami hikmat, bagaimana cara kami bersikap beribadah kepada Tuhan. Sehingga itu akan menolong kami ya Bapa,
mengerti, memahami dengan iman bahwa Engkau hadir dalam hati kami, menuntun kami agar ibadah ini benar-benar dapat memberkati kami karena Tuhan Yesus yang hadir di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Tuhan yang layakkan kami untuk kami boleh Tuhan menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup kami, sehingga hidup kami di dalam kami menjalaninya, semuanya itu hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dengan bacaan bertanggapan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Jemaat dipersilahkan untuk membaca ayat yang genap dan saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Firman Tuhan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Demikian firman Tuhan yang bisa kita baca di dalam pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengan penuh sukacita akan menyanyikan satu pujian. Betapa besar kasih setia Allah yang telah kita nikmati hingga sampai saat ini. Mari kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa.
kasih setia Tuhan yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi rasa syukur yang boleh kita sampaikan pada hari ini. Di mana pada kesempatan ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri, kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan bahkan keselamatan yang telah menjadi bagian kami Tuhan ketika Engkau menganugerahkannya untuk kami boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, anak-Mu yang tunggal di dalam Yesus Kristus
telah membawa satu perubahan di dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami dituntun untuk kami boleh Tuhan menjalani kehidupan yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, Engkau boleh membawa kami pada pagi hari ini untuk menghantarkan persembahan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, rupiah demi rupiah kami berikan. Namun itu bukanlah menjadi satu alasan bagi kami Tuhan untuk tidak memberikan hidup kami. Karena kehidupan kami telah disucikan, telah ditebus dan telah diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya Tuhan terus tolong kami, pimpin kami. Agar kehidupan yang saat ini Tuhan percayakan dapat kami jalani sebagaimana panggilan Tuhan atas kesempatan kami untuk kami boleh Tuhan percaya kepada Tuhan dan kami boleh memuliakan Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Baik melalui tugas tanggung jawab kami, bahkan melalui setiap rupiah demi rupiah yang saat ini Tuhan kami peroleh. Semuanya itu Tuhan kami perhadapkan, kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tuntun kami di dalam kami menjalani hidup yang saat ini Tuhan berikan. Kami boleh menjalaninya untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa saat ini, bersyukur untuk pertolongan Tuhan atas pelayanan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan, melayani umat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang menolong kami agar di dalam setiap bentuk pelayanan yang kami lakukan, kami bukan mengandalkan diri kami sendiri, kami bukan sedang menonjolkan diri kami sendiri, tetapi kami sedang mempertontonkan, menampilkan akan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami agar kehidupan yang kami jalani sebagai umat-Mu Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus, kami boleh diarahkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan itulah menjadi cara Tuhan untuk memelihara iman percaya kami ya Bapa di dalam kehidupan yang saat ini sedang kami jalani. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan juga berkati untuk setiap para hamba Tuhan aktivis yang saat ini Tuhan percayakan. Mampukan kami Tuhan agar di dalam tugas pelayanan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, kami sungguh-sungguh mengerjakannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur karena hari ini Tuhan Engkau telah memberkati satu kesempatan bagi saudara-saudara kami yang boleh mendapatkan anugerah untuk mereka boleh menjalani baptisan di dalam kepercayaan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Kiranya Tuhan Yesus Engkau terus menumbuhkan iman di dalam mereka, terus menjalani akan kehidupan yang saat ini Tuhan anugerahkan. Di dalam pemahaman mereka tentang firman Tuhan, kasih Tuhan, itulah yang menjadi dasar bagi mereka ya Bapa, untuk mereka boleh menyatakan kasih mereka kepada Tuhan melalui kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini boleh dibaptis dan peneguhan sidi. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus tuntun presiden, wakil presiden, bahkan seluruh aparat dari pemerintah ini Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, biarlah Tuhan mereka terus melakukannya untuk melakukan segala sesuatu demi memuliakan nama Tuhan. Sekalipun mereka bukan orang percaya, orang beriman sebagaimana kami percaya kepada Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan, Engkau yang telah memilih mereka, Engkau yang telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Mampukan mereka Tuhan, tolong mereka agar mereka dapat melakukan sesuatu yang baik untuk kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan tetap menuntun dan terus menolong persiapan kami di dalam memasuki tahun ajaran baru. Penerimaan murid baru yang terus kami memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tiap-tiap hari Engkau boleh tambahkan, sehingga melalui penambahan demi penambahan siswa yang saat ini Tuhan telah anugerahkan, itu menjadi tugas tanggung jawab kami untuk mendidik mereka, membimbing mereka, mengajar mereka di dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan terlebih lagi Tuhan membawa mereka untuk percaya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan dalam seluruh yang
kehidupan yang kami jalani. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkaulah yang terus meneguhkan iman kami, agar kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan ini kami dapat jalani hanya karena belas kasihan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru SKK Mayang. Sampai
Warta Jemaat pada pagi hari ini kita akan mendengarkan. Hari ini tanggal 6 Juni 2021 kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus dan upacara gerejawi peneguhan sidi. Karena itu biarlah kita terus berdoa agar iman yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kita yang menerima baptisan dan sidi terus Tuhan pelihara untuk tetap mengasihi Tuhan. Selanjutnya bagi jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau sidi diharapkan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Baik jemaat, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, iman umatnya yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang terus menyertai kami, menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Dan pada saat ini ketika kami juga boleh membaca firman-Mu, kami tahu Tuhan firman-Mu akan menuntun kami untuk lebih mengenal Engkau dan segala jalan-jalan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk menolong kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, akan apa yang Tuhan inginkan untuk kami boleh
pahami dan hidupi dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hanya oleh anugerah-Mu lah dimampukan untuk boleh menyampaikannya. Dan demikian juga dengan jemaat-Mu, Tuhan Engkau yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami Saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Dan saya akan membaca dari tempat ini, jemaat sekalian boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika seorang ibu pergi ke rumah saudaranya yang cukup kaya untuk meminta pertolongan karena ia sangat terdesak, di mana ia harus segera membayarkan tunggakan uang sekolah anaknya. Karena jika uang sekolah itu tidak dibayarkan, maka anak itu tidak diizinkan untuk mengikuti ujian yang tinggal 3 hari lagi akan berlangsung. Maka dengan penuh harapan, ibu itu pergi ke rumah saudaranya itu. Dan ia sangat berharap saudaranya itu bisa memberikan ia pinjaman. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sampai, saudaranya itu dengan sikap yang sangat merendahkan dia berkata, "Apa kamu pikir aku ini pohon uang? Saya kerja keras cari uang untuk mendapatkan semuanya ini. Kalau mau sekolahkan anak, ya kerja keras, cari uang, jangan malas-malasan." Ibu itu pulang dengan kesal, marah, ia sangat tersinggung. Sambil berjalan ia bicara sendiri dan berkata, "Dasar orang pelit dan sombong. Memang dasar OKB, orang kaya baru, soknya selangit.
Dia pikir hanya dia saja orang kaya. Di luar sana banyak orang yang lebih kaya dari dia yang bisa dimintain tolong. Mungkin ada orang yang setuju dengan sikap ibu tersebut, marah dan balik ngata-ngatain saudaranya yang tidak mau meminjamkan uang itu. Mungkin orang akan berkata, ya, kalau tidak mau meminjamkan uang ya sudah, tapi tidak perlu mengata-ngatain seperti itu. Mungkin ada orang yang membela dengan cara seperti itu. Tetapi kalau kita berpikir lagi, ya tanpa kita sadari, sebenarnya kesombonganlah yang membuat ibu itu tidak bisa menerima diperlakukan dengan seperti itu. Banyak orang akan tergoda untuk meninggalkan atau mencemooh siapapun yang memperlakukan mereka dengan tidak hormat dan menginjak-injak harga dirinya. Diperlukan kerendahan hati untuk menerima perlakuan ditolak dan dianggap oleh orang tidak penting atau tidak dianggap oleh orang itu. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah sebuah peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya pergi ke daerah Tirus yang berbatasan dengan bagian utara daerah Galilea. Tidak diberitahukan dengan jelas apa alasan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sana. Apakah Yesus mau menyendiri bersama dengan murid-muridnya? Mungkin saja. Dan kita melihat di ayat yang ke-24 dikatakan, Yesus masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi pada ayat 24 bagian akhirnya dikatakan bahwa kedatangannya itu tidak dapat dirahasiakan. Ayat 25 dan 26. Di sana dikatakan seorang ibu yang mendengar kedatangan Yesus. Dia mendengar dan didesak oleh kebutuhannya karena anaknya yang perempuan kerasukan roh jahat. Ia datang. Segera ia datang dan tersungkur di depan Yesus. Matius mencatat menggunakan kata tersungkur ini dengan sebuah kata yang punya arti menyembah, sujud menyembah. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir roh jahat itu dari anaknya. Dan kita mendapati Tuhan Yesus memberikan jawaban di ayat yang ke-27. Dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27 ini adalah ayat yang sangat sulit untuk dipahami dan diterima. Jangankan orang yang tidak percaya kepada Yesus atau bukan orang Kristen. Orang Kristen saja pun sangat sulit untuk menerima dan memahami ini. Serta berkata, apa Yesus sekasar itu? Tetapi kita mendapati apa yang diungkapkan oleh Yesus pada bagian ini adalah sikap dan cara pandang orang Israel pada umumnya. Waktu itu mereka menganggap bahwa mereka adalah anak-anak Allah sebagai bangsa pilihan Allah. Dan orang-orang asing, bangsa-bangsa asing adalah anjing-anjing.
Kita tahu, kita dapati tadi. Perempuan ini jelas dikatakan bahwa dia seorang Yunani. Bangsa Siro-Fenisia. Dan di dalam Matius dikatakan bahwa dia orang Kanaan. Artinya penduduk asli Kanaan. Jadi jelas dia bukan orang Israel. Dan luar biasanya, ibu ini tidak menjadi tersinggung dengan hal itu. Kalau kita bandingkan dengan cerita di awal tadi tentang ibu yang tidak diberi pinjaman oleh saudaranya itu dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan hatinya, kita dapati sikapnya yang tidak kalah dengan saudaranya itu. Dia sangat tersinggung. Tetapi kita melihat ibu ini ketika mendengarkan perkataan Yesus pada ayat 27 itu, dikatakan biar anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Justru ibu ini atau perempuan ini dengan sangat rendah hati berkata, dia memohon anugerah Tuhan. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan ini sadar bahwa ia bukan orang Israel, umat pilihan Allah. Dan ia tahu bahwa ia tidak dapat memaksakan Allah berbelas kasihan kepadanya. Dan ia tidak tersinggung ketika Yesus menyatakan hal itu kepadanya. Bahwa hanya anak-anak saja yang akan diberikan roti. Tetapi kita dapati dengan penuh sukacita ia menerima posisi sebagai anjing peliharaan dan berharap akan remah-remah belas kasihan itu jatuh dari meja dan itu pun bagi dia cukup. Sesungguhnya inilah iman yang rendah hati. Ini menjadi sebuah pelajaran dari kehidupan kita. Ibu Pendeta Rahmiati seringkali mengungkapkan ungkapan yang seperti ini. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan, akan membuat kita menyadari dengan benar siapa kita. Dan kita akan tahu diri. Tetapi ironi, ada banyak orang yang berkata bahwa dia mengenal Tuhan, tetapi dalam kehidupannya tidak menyadari dirinya siapa sesungguhnya. Dan seringkali menjadi orang yang tidak tahu diri. Sama seperti bangsa Israel yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan yang dikasihinya. Tapi mereka merasa menjadi orang yang istimewa dan seringkali bersikap tidak pantas. Bukan saja di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Seringkali mereka bersikap bahwa Allah lah yang harus mengikuti kemauan mereka. Sama seperti seorang anak yang merasa berhak mengatur orang tuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari hanya anugerah Tuhanlah yang memungkinkan kita menjadi anak-anaknya. Dengan latar belakang apapun kita, entah kita dari keluarga Kristen atau bukan,
Tetapi kalau pada akhirnya kita boleh percaya kepada Allah yang adalah Tuhan pencipta dan pemelihara hidup kita, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk membaharui dan menuntun hidup kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena ada sesuatu kriteria dalam hidup kita atau pencapaian yang kita lakukan sehingga kita boleh memiliki itu. Di dalam kesempurnaan kekudusan Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah dan berkenan kepadanya. Semata-mata karena kasih dan kemurahannya. Seharusnya kesadaran inilah yang harus kita hidupi di sepanjang hayat kita. Di sepanjang kehidupan kita. Iman yang rendah hati. Seharusnya ini yang harus kita jaga. Kita mengenal Tuhan, sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Kita harus menjalani hidup kita dengan terus mempermuliakan Dia dalam kehidupan ini. Ini harus selalu kita mohon kepada Tuhan untuk menganugerahkan ini kepada kita. Karena kecenderungan kita adalah ketika kita sudah mulai berbuat, diberi anugerah, kesempatan dan karunia dari Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan ataupun pekerjaan Tuhan. Kita menjadi orang yang rasa-rasanya memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang sama kita, di mana Tuhan harus melakukan sesuatu bagi kehidupan kita. Sehingga seringkali kita bersikap bahwa kita layak diprioritaskan Tuhan. Segala keluh kesah kita wajib didengar dan dikabulkan Tuhan. Bahkan kita menjadi orang penentu kebenaran yang tidak perlu tunduk kepada Tuhan. Raja Uzia adalah seorang raja yang luar biasa. Di dalam 2 Tawarikh 2:26, 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 23 dikisahkan. Uzia menjadi raja di usia 16 tahun. 52 tahun dia memerintah sebagai raja. Dan banyak prestasi yang dia bisa raih selama masa pemerintahannya. Dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangan dan keberhasilan dalam hidupnya. Tetapi ayat 16 di dalam 2 Tawarikh 26 ini dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak, berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan di sana dikisahkan, ia melakukan sesuatu yang dia mau, yang oleh Tuhan telah ditetapkan. Seorang raja tidak boleh membakar korban atau persembahan ukupan. Tapi bagi dia, bahwa dia berhak untuk melakukannya. Setelah ia kuat, ia menjadi tinggi hati. Kita perlu menyadari hal ini. Ketika kita katakan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menganugerahkan banyak hal dalam hidup kita. Kita harus selalu menyadari bahwa kita tetap adalah orang yang harus tunduk kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang selalu mengatur kehidupan kita.
Raja Daud, seorang raja yang bagi saya itu luar biasa. Karena di dalam penulisan raja-raja Israel, baik Yehuda maupun Israel Utara, ukuran standar berkenan kepada Allah, tidak berkenan kepada Allah, selalu dikatakan Daud. Ia melakukan hal yang benar, yang berkenan pada Tuhan, seperti hambaku Daud. Kalau tidak berkenan, tidak seperti hambaku Daud. Artinya Daud ini seorang yang punya nilai yang luar biasa di mata Tuhan. Seorang yang sangat diperkenankan oleh Tuhan. Dan kita dapati di dalam pelayanan atau di dalam karirnya sebagai raja, ada banyak pencapaian yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 17. Di sana kita dapati Raja Daud yang Tuhan tidak izinkan untuk mendirikan bait Allah. Dia mempersiapkan bahan-bahan yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang dia katakan? Aku hebat. Aku luar biasa. Bukan. Tetapi dia mengatakan bahwa semua ini adalah dari Tuhan. Segala-galanya adalah dari Tuhan. Bahkan kecenderungan hati mereka untuk bisa memberi, umat Israel mau memberi, itu adalah karena anugerah Tuhan. Dia tetap menyadari di dalam iman percayanya, pencapaian yang dia capai selama ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Dia tetap punya iman yang rendah hati. Sekalipun dia sudah sangat luar biasa di tengah-tengah bangsa itu. Hal yang berikutnya juga yang kita dapati. Seorang Paulus dengan pelayanan yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Tetapi tatkala di dalam permohonannya supaya Tuhan mengangkat duri dari tubuhnya, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan Tuhan hanya berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan untuk itu pun dia sedemikian tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak berontak dan mencak-mencak. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan. Yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupnya. Sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginannya. Inilah iman yang rendah hati. Tetap mengakui Tuhan yang adalah Tuhan yang berotoritas atas hidupnya. Terlebih-lebih ketika kita sudah menjadi anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita merenungkan akan anugerah Tuhan yang menjadikan kita menjadi anak dan miliknya. Ini adalah suatu anugerah terbesar dalam hidup kita. Yang sekalipun mungkin keamanan, kenyamanan, kemakmuran Tuhan tidak anugerahkan. Tapi ketika kita menjadi anaknya, dosa kita telah diselesaikan oleh Tuhan yang tidak seorang pun sebenarnya sanggup untuk menyelesaikannya. Tetapi Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Seharusnya ini membuat kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Nyawanya saja, anaknya saja Tuhan telah anugerahkan bagi kita untuk kita kembali berelasi dengan Dia. Seharusnya kita mempercayai dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam hidup ini. Kita berdoa, dikabulkan atau mungkin punya waktu yang sangat lama. Bahkan ketika pada akhirnya juga kita mendapati Tuhan tidak mengabulkan. Misalkan kita mendoakan keluarga kita yang sakit, yang kita harapkan tetap sehat, tapi kemudian dipanggil oleh Tuhan.
Seharusnya ini tetap membawa kita mempercayai Tuhan dengan iman yang rendah hati. Yang Tuhan inginkan adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah di dalam perjalanan hidup kita terus belajar mengenal Tuhan, berelasi dengan Dia, sehingga di dalam kehidupan ini kita terus intim. Kita terus membaca, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga di dalam perjalanan hidup kita akan semakin tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi dalam hidup ini. Dan belajarlah taat kepadanya. Jika mungkin ada yang sedang kita gumulkan, yang kita tidak jelas apa kehendak Tuhan, bacalah firman-Nya, berdoalah, mintalah tuntunan Roh Kudus, dan alamilah bagaimana Tuhan menuntun dengan menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ketiga saudara yang dibaptis atau disidik, milikilah iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Tetaplah bangun relasi yang intim dengan Tuhan lewat persekutuanmu dengan Tuhan dan orang percaya. Tekunlah membaca firman-Nya, karena itu adalah pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan beriman kita di tengah-tengah dunia yang seringkali menarik kita. Dan biarlah pengenalan kita akan Tuhan, pemilik kehidupan kita, itu akan terus menolong kehidupan kita untuk tetap memiliki iman yang benar, yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Engkau dapati setiap kami di dalam perjalanan hidup kami. Biar kiranya Engkau membantu kami semakin mengenal Engkau. Semakin percaya kepadamu. Di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Di dalam kepercayaan-kepercayaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Biarlah kami tetap memiliki iman yang rendah hati. Bahwa hanya Engkau Allah kami, yang kepadamu kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan. Dan hanya Engkau yang kami tinggikan. Dan tatkala Engkau mengizinkan pergumulan demi pergumulan, kami percaya bahwa Engkau yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami, dan kami tetap tunduk dan taat kepadamu. Ini kami Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus dan upacara gerejawi sidim. Setelah mengikuti dan menyelesaikan kelas katekisasi dan percakapan pastoral, maka hari ini kita akan menyelenggarakan baptisan dan sidi bagi ketiga saudara kita. Melalui baptisan kudus dan sidi, saudara-saudara kita menyatakan iman, komitmen dan kesungguhan mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Melalui baptisan kudus dan sidi, saudara-saudara kita menyatakan dan mendeklarasikan iman mereka bahwa mereka percaya dan telah menjadi pengikut Yesus Kristus di hadapan Allah dan manusia, yaitu saudara dan saya yang hadir di ruang gereja ini maupun jemaat yang mengikuti
lewat YouTube. Dan bahwa mereka adalah milik Allah. Dan mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Termasuk juga bukan milik iblis. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 6 demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian juga di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saat ini saya mengundang yang akan dibaptis dan disidi untuk berdiri di depan. Saya akan menyampaikan 4 pertanyaan kepada saudara-saudara dan hendaklah dijawab dengan sepenuh hati. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, pencipta dan pemelihara hidup saudara? Kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan dan juru selamat saudara? Dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup saudara? Yang kedua, apakah saudara-saudari dengan tulus dan dengan segenap hati berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup yang lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan saudara bersedia menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara-saudari dengan sungguh-sungguh berjanji menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang keempat, apakah saudara-saudari percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan Alkitab adalah dasar dan pedoman kepercayaan dan kehidupan saudara-saudari? Apa jawaban saudara-saudari? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Baik, Tuhan sudah mendengarkan jawaban saudara dan saudari. Dan saat ini saya akan berdoa sebelum kita melaksanakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini Tuhan, anak-anak-Mu berdiri di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu, menyatakan iman percaya mereka kepadamu. Engkau adalah Allah kehidupan mereka. Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan mereka, untuk
menyelesaikan seluruh dosa mereka. Dan Roh Kudus yang terus memperbaharui hidup mereka. Dan saat ini mereka akan menerima baptisan kudus dan peneguhan iman percaya, yaitu CD. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkan iman percaya mereka dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang kita akan melaksanakannya. Kami undang Bapak Agustinus untuk maju ke depan. Agustinus, berdasarkan anugerah dan pengakuan imanmu kepada Allah, sekarang ini selaku hamba Allah, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Kristus yang mengasihi engkau dan yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan engkau, senantiasa menuntun engkau dalam menjalani kehidupanmu. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berikutnya, Saudari Angie, silakan. Saudari Angie Patricia, berdasarkan anugerah dan pengakuan imanmu kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka sekarang selaku hamba Allah, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Yesus Kristus yang mengasihi engkau dan yang mati serta bangkit untuk menebus dan menyelamatkan engkau, kiranya terus menuntun engkau di dalam menjalani kehidupanmu. Kiranya kasih karunia Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menuntun dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, William Tri Andika Lukita, berdasarkan baptisan dan pengakuan imanmu kepada Allah selaku hamba Allah, aku meneguhkan iman percayamu sebagai pengikut Kristus demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Allah sumber kasih karunia,
yang telah memanggil engkau menjadi pengikut Kristus, kiranya menguatkan, memperlengkapi, dan mengokohkan imanmu kepadanya. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini, ketiga saudara kami telah menyatakan pengakuan iman mereka di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu. Bahwa mereka percaya kepadamu. Kiranya Engkau terus menuntun akan perjalanan iman mereka, agar mereka dapat berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia di mana Tuhan hadirkan mereka berada. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami tahu perjalanan iman mereka akan penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi penyertaan Tuhan yang akan menguatkan mereka untuk dapat menjadi saksi Kristus yang mempermuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang ketiga saudara kita untuk berdiri di tempat yang tadi. Dan menghadap kepada jemaat. Jemaat kekasih Kristus. Ketiga saudara kita yang sudah dibaptis dan disidi. Sekarang ini mereka telah menjadi anggota penuh dari Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Terimalah mereka dan tolonglah mereka di dalam perjalanan iman mereka untuk mereka dapat hidup menjadi saksi Tuhan dan menjadi bagian dari anggota gereja yang terus dapat melayani dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, silakan menghadap ke sini. Saya persilahkan kepada majelis untuk memberikan sambutan. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan, Allah pencipta kita, bahwa di tengah situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini, kita dapat melaksanakan liturgi pembaptisan dan sidi secara onsite. Hampir 1,5 tahun gereja kita melaksanakan ibadah secara online. Kita patut mensyukuri bahwa di dalam suasana ibadah yang dilakukan secara online, Tuhan menganugerahkan kepada kita 3 anggota jemaat yang baru. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, kami menyambut saudara-saudara, rekan-rekan sebagai bagian tubuh Kristus di Gereja Kristen Kalam Kudus Medan. Rekan-rekan ada yang masih muda, dimanapun nanti kalian berkarir, bertempat tinggal, ingatlah selalu hal-hal yang telah diajarkan selama katekisasi. Di dalam percakapan pastoral, kami menyampaikan
bahwa apa yang disampaikan di katekisasi masih sebagian kecil dari pengenalan kita akan Kristus. Lebih jauh di dalam kehidupan yang nyata nanti, kalian akan semakin dituntut untuk dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Sebagaimana biasa, kami majelis akan menyerahkan surat baptisan dan surat CD kepada saudara-saudara sebagai anggota jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan kami juga menyerahkan Alkitab kepada saudara-saudara semua. Tujuannya adalah supaya dibaca, dipahami, dan sebagaimana yang saya katakan tadi, semakin mengenal daripada Kristus. Iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Inilah yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami juga menyampaikan terima kasih kami kepada keluarga daripada saudara-saudara kami yang dibaptis, Bapak Ibu yang hari ini hadir. Kita bersyukur bahwa Bapak Ibu telah membimbing anak-anak untuk bisa dekat dan menjadi warga Tuhan. Demikian dari kami Majelis Jemaat, kami akan memberikan surat baptis dan kenang-kenangan berupa Alkitab. Dia yang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kiranya iman percayamu kepada Tuhan semakin ditambah-tambahkan, dan hatimu tetap rendah hati, karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita percaya dan kita taati.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, silahkan ambil saat teduh, kebaktian selesai. Kami tim pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 6 Juni 2021 mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo, Gloria.